BBLC. Selamat datang di video pembelajaran Bosowa Berlian Learning Center. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang 6 walk around position atau 6 langkah menjelaskan kendaraan Mitsubishi Motors. Adapun tujuan pembelajaran dari video SWAP atau 6 walk around position ini adalah memberikan panduan kepada teman-teman sales sebagai panduan menjelaskan kendaraan kepada customer. Jadi, teman-teman sales tidak bingung lagi ketika hendak menjelaskan kendaraan kepada customer, mulainya dari mana, berakhirnya dari mana. Dengan panduan SWAP ini, teman-teman sudah memiliki panduan baku cara menjelaskan kendaraan yang baik dan benar kepada customer. 6 walk around position atau 6 langkah menjelaskan kendaraan Mitsubishi Motors dimulai dari menjelaskan tampak depan, kemudian tampak samping kiri, kemudian tampak samping belakang dan buka bagasi, kemudian tampak samping kanan, kemudian masuk ke bagian interior dan menjelaskan fitur, dan yang terakhir, yang keenam, menjelaskan bagian mesin. Yuk, mari kita mulai satu persatu. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menjelaskan tampilan depan dari Mitsubishi Motors. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan mobil Mitsubishi Destinator. Saat menjelaskan bagian depan, teman-teman bisa menjelaskan beberapa hal kepada customer, seperti menjelaskan desain bagian depan yang futuristik, menjelaskan bagian lampunya, seperti menjelaskan lampu utamanya yang semuanya sudah menggunakan lampu LED, dan juga teman-teman bisa menjelaskan terkait 4 sensor parkir yang berada di bagian depan Mitsubishi Destinator. Langkah yang kedua yaitu menjelaskan kendaraan dari samping kiri. Di posisi ini, teman-teman bisa menjelaskan beberapa hal kepada customer. Teman-teman bisa menjelaskan terkait velg dan bannya. Teman-teman bisa menjelaskan terkait spion dan kamera 360 jika kendaraan tersebut memiliki kamera 360. Dan juga teman-teman bisa menjelaskan tentang ground clearance dari kendaraan yang dimiliki oleh Mitsubishi Motors. Nah, salah satu cara menjelaskan fitur kepada customer di bagian samping kiri ini adalah teman-teman bisa menjelaskan tentang kamera 360 atau kamera 360 yang berada di Mitsubishi Destinator varian Ultimate. Seperti ini caranya. Bapak Ibu, Mitsubishi Destinator Ultimate ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang berguna, yang berfungsi untuk membantu Bapak Ibu semuanya memantau area sekitar kendaraan, sehingga memudahkan Bapak Ibu semuanya khususnya ketika hendak parkir. Langkah yang ketiga, menjelaskan kendaraan dari tampak bagian belakang. Dari tampak belakang, teman-teman bisa menjelaskan beberapa hal, seperti menjelaskan lampu-lampu yang dimiliki oleh Destinator yang semuanya sudah menggunakan lampu LED. Teman-teman juga bisa menjelaskan rear defogger atau penghilang embun di kaca belakang. Dan teman-teman juga bisa menjelaskan bahwa untuk varian Ultimate sudah dilengkapi dengan emblem Destinator di bagian belakang. Selain itu, teman-teman juga bisa membuka bagasinya dan kemudian menjelaskan tentang kelapangan bagasi yang dimiliki oleh kendaraan-kendaraan Mitsubishi. Kalau pada kesempatan kali ini berarti menjelaskan kelapangan kabin atau kelapangan bagasi yang dimiliki oleh Mitsubishi Destinator. Langkah yang keempat, menjelaskan kendaraan dari samping kanan. Di posisi ini, teman-teman mungkin bisa menjelaskan beberapa hal yang belum sempat terjelaskan tadi di sebelah kiri. Contoh, tadi belum sempat terjelaskan tentang roof rack atau roof rail yang dimiliki oleh Mitsubishi Destinator varian Ultimate dan Ultimate Premium. Langkah yang kelima, menjelaskan interior dan fitur-fitur Mitsubishi Destinator. Teman-teman bisa memulainya dengan menjelaskan bagian interior, bagian tengah, atau baris kedua dari kendaraan. Saat teman-teman menjelaskan bagian baris kedua atau bagian tengah kendaraan, disarankan customer teman-teman minta untuk naik ke
mobil tersebut untuk duduk di bagian tengah dan teman-teman berada di samping customer tersebut. Teman-teman bisa menjelaskan kepada customer beberapa hal, seperti bahwa di baris kedua Mitsubishi Destinator sudah dilengkapi dengan alas untuk beraktivitas seperti makan atau mungkin menggunakan gadget seperti ini yang sudah disiapkan untuk cup holder untuk tempat minum. Teman-teman juga bisa menjelaskan sudah tersedia pengaturan AC digital di bagian baris kedua, sudah dilengkapi dengan lampu penerangan di baris kedua dan juga terdapat ventilasi AC di sini. Dan ingat juga untuk menjelaskan tentang kelapangan kabin yang dimiliki oleh kendaraan, dan teman-teman bisa mempraktikannya seperti ini. Bapak Ibu, Mitsubishi Destinator sudah memiliki kabin yang sangat lega sehingga memberikan kemudahan untuk bergerak atau beraktivitas di dalam kendaraan. Nah, kita rasakan kelapangan kabinnya, jarak antara kaki lutut ke bagian kursi depan sangat lega, jarak antara kepala ke bagian atap masih sangat lapang. Itu artinya mobil ini nyaman digunakan walaupun dipakai dalam perjalanan jauh. Setelah teman-teman menjelaskan di baris kedua atau di bagian tengah di sebuah kendaraan, teman-teman diharapkan untuk meminta customer berpindah ke baris depan atau ke bagian driver. Teman-teman meminta customer untuk duduk di bagian driver dan teman-teman duduk di samping di bagian depan sebagai sales yang akan menjelaskan produk kepada customer kita. Sebelum teman-teman menjelaskan beberapa bagian di bagian depan, disarankan teman-teman menyalakan kendaraan agar teman-teman bisa menjelaskan dengan baik fitur-fitur yang ada di kendaraan tersebut. Nah, di bagian depan ini teman-teman bisa menjelaskan banyak hal kepada customer. Teman-teman bisa menyampaikan kepada customer tentang kelapangan kabin di bagian depan, kenyamanan dalam berkendara, menjelaskan tentang layar head unit dari Mitsubishi Destinator yang sangat mewah, termasuk juga layar informasi MID-nya, termasuk juga fitur-fitur seperti mode berkendara, electric parking brake, dan juga brake auto hold. Selain itu, teman-teman juga bisa menjelaskan beberapa fitur-fitur keselamatan yang dimiliki dari Mitsubishi Destinator. Dan itu teman-teman bisa jelaskan indikatornya, keterangannya melalui MID yang ada di mobil ini. Oke, keterangan terkait beberapa fitur-fitur keselamatan dari Mitsubishi Destinator dapat dilihat di bantuan pengemudi di bagian MID. Tekan enter bantuan pengemudi, di sana akan muncul, teman-teman bisa jelaskan bahwa di sini ada pengaturan untuk fitur keselamatan FCM, forward collision mitigation system, kemudian blind spot warning, rear cross traffic alert, sensor parkir, lead car departure warning, dan juga termasuk active stability control. Nah, bagian terakhir atau langkah terakhir menjelaskan kendaraan dari teknik 6-wall auto position itu adalah menjelaskan bagian mesin. Di bagian terakhir ini teman-teman bisa menjelaskan beberapa hal terkait mesinnya. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan bahwa posisi atau cara kerja turbonya seperti apa. Teman-teman juga bisa menjelaskan kemampuan, kekuatan, berapa power yang dimiliki oleh kendaraan tersebut, berapa PS, berapa Newton meter torsinya. Teman-teman bisa menjelaskan itu semua kepada customer dan manfaat yang akan didapatkan customer dengan tenaga dan juga torsi oleh kendaraan tersebut. Demikian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang 6 walk around position atau 6 langkah menjelaskan kendaraan Mitsubishi Destinators. Semoga pembelajaran kali ini bisa membawa banyak manfaat kepada teman-teman semuanya. Selamat belajar, selamat praktek semuanya. Ewaku.